Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Enji. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Mohon maaf Ibu mengganggu waktu Ibu. Saya kebetulan di kegiatan CGP ini ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah sebagai tokoh lah yang memutuskan sebuah kebijakan. Kebetulan saya di modul 3.1 itu berkaitan dengan suatu kebijakan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, dan modul ini tentang dilema etika, Bu. Bagaimana kepala sekolah memutuskan suatu kebijakan itu, Bu. Nah, mohon maaf, pada saat ini di SMA 61 subjek yang sering Ibu temui untuk suatu permasalahan yang Ibu harus memutuskan suatu kebijakan itu lebih banyaknya di siswa atau guru atau apa itu? Baik Pak Enji. Jadi permasalahan yang sering akhir-akhir ini yaitu di siswanya di SMA 61 ini. Jadi siswa misalnya datang terlambat, begitu. Ada beberapa siswa yang sering datang terlambat, jadi anaknya itu lagi gitu. Seperti itu Pak Enji. Nah, dengan adanya siswa yang terlambat dan Ibu ingin memutuskan yang terbaik, intinya yang terbaik dan untuk kebaikan semua, itu Ibu mendapatkan informasi identifikasinya itu dari mana, Bu? Informasi identifikasinya itu dari piket, dari kesiswaan, karena memang setiap pagi ya piket dan kesiswaan ini kan ada piket untuk menyambut siswa. Nah, disitulah didata siswa-siswa yang terlambat, gitu Pak Enji. Oke, jadi dengan melihat data yang ada di piket jelas ya, Bu. Iya. Oh, ini anak sering terlambat ini. Betul. Nah, setelah ditemuin anak Bu yang sering terlambat itu, bagaimana Ibu untuk memutuskan apakah anak itu akan diberi suatu punishment agar dia lebih baik lagi atau seperti apa tahapan-tahapannya? Tahapan yang pertama, ketika anak ini terlambat, mereka diberi sanksi. Tentunya sanksinya sanksi yang mendidik, karena sekolah kami ini sekolah ramah anak kan ya Pak, sehingga tidak diperkenankan untuk sanksi yang kekerasan seperti itu. Jadi anak yang terlambat diberi sanksi pembelajaran. Contohnya misalnya disuruh membaca beberapa, kan saat pagi itu kan tadarus ya, disuruh membaca tadarus dan yang lainnya yang sifatnya mendidik seperti itu. Nah, langkah berikutnya tentunya kalau terlambat 2 kali, 3 kali, tentunya ini akan ada pemanggilan. Jadi yang manggil ini wali kelas, jadi bertahap wali kelas didampingi dengan guru TK. Kalau masih terlambat lagi, nah ada tahap berikutnya nih Kak Indi. Ada tahap berikutnya. Jadi nanti sampailah ke kesiswaan yang menangani, karena udah sering sekali nih, udah catatannya udah numpuk, udah banyak. Nah, akhirnya udah masuk di kesiswaan. Tentunya kalau sudah sampai di kesiswaan, orang tua dipanggil, tentunya ada apa namanya sanksi-sanksi yang lebih lagi tentunya. Tapi tentunya artinya tidak merugikan siswa juga sanksinya seperti itu Pak Enji. Dalam pengambilan keputusan ini kan terkadang dilema ya. Hal apa yang menurut Ibu ini paling efektif walaupun keputusan itu dilema pengambilan keputusannya? Yang positif, kira-kira hal yang positif yang membuat Ibu ini pas lah gitu, Bu. Iya. Ya, memang ketika memutuskan sesuatu permasalahan itu memang perlu kebijaksanaan. Yang pertama tentunya untuk memutuskan itu kita harus punya dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya apa untuk anak siswa terlambat? Tentunya peraturan sekolah. Peraturan sekolah juga membuat peraturan sekolah juga ada dasar hukumnya lagi. Ya berdasarkan dari SE
begitu. Surat Jadi, edaran iya, ya. surat edaran dari dinas pendidikan, dan tentunya juga kita mengimplementasikannya di dalam tata tertib. Nah, jadi setelah ada dasar hukumnya, baru kita bisa mengambil keputusan. Nah, ketika mau mengambil keputusan, muncul juga nih Pak Edi, dilema lagi nih. Jadi ketika kita misalnya mau memutuskan, oh ini nanti, jadi artinya anak ini juga tetap diberikan sanksinya, sanksi yang mendidik, begitu. Jadi yang memang yang kesulitannya seperti itu. Tapi ketika mengambil kebijakan, kita harus memikirkan resikonya yang paling minim gitu. Jadi selain dari tadi ya, dari ada dasar hukumnya, kemudian juga resiko pengambilan keputusan yang artinya resikonya minim gitu. Gitu Pak Eji. Nah, pada saat pengambilan keputusan dengan berbagai macam resiko lah ya, dilema ketika itu, kira-kira tantangan terbesar apa nih pada saat mungkin suatu saat ibu mengambil keputusan yang enggak kontroversi gitu iya, ya. betul. Tantangannya apa, di mana gitu? Iya. Apakah orang tua atau gimana? Iya, tentunya karena ini berkaitan dengan siswa, tentunya tantangannya orang tua. Orang tua pasti ketika kebijakan yang kita ambil itu menurut mereka tidak adil atau kontroversi, begitu tentunya juga orang tua akan protes. Nah hal inilah yang harus kita pikirkan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Makanya ketika mengambil keputusan, orang tua juga kan sebelumnya sudah mendapat sosialisasi tentang tata tertib, sudah disosialisasikan, mereka juga sudah menerima tata tertib itu. Nah, makanya ketika mengambil keputusan, kita munculkan lagi tertibnya, begini tertibnya ibu, anak ibu melakukan ini, berarti seperti ini, pasti mereka juga akan menerima gitu. Nah, untuk pengambilan keputusan yang tepat dan yang pasti harus berdampak baik buat semua pihak lah yang bilang. Apakah ibu punya jadwal tertentu atau waktu khusus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Kalau untuk menyelesaikan permasalahan tidak ada jadwal khusus, jadi kami di manajemen biasanya ketika ada masalah muncul, kita identifikasi, terus kita pikirkan bersama-sama solusi terbaiknya apa, jadi seperti itu. Jadi ketika ada masalah baru. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mendukung untuk pengambilan keputusan yang bisa mempermudah itu, meringankan ibu biar nggak pusing sendiri. Ya dibantu. Jadi kalau dibantu oleh tentunya kami mengadakan rapat, mengundang wali kelas, BK, kemudian kesiswaan karena ini kaitannya dengan siswa ya. Kemudian juga manajemen kita undang sehingga kita bisa artinya kebijakan yang ibu ambil ini juga bukan semata-mata ibu yang memberikan kebijakan, tapi juga keputusan bersama seperti itu. Terima kasih ibu sudah memberikan ke kami nih calon guru penggerak yang memang di modul 3.1 ini diharapkan bisa mendapatkan arahan dari kepala sekolah yang sudah melaksanakan pengambilan keputusan dengan banyak dilema ya sebenarnya ya. Semoga saja masukan dan arahan dari ibu buat kami bisa kami gunakan nanti ke depannya untuk kegiatan kita dan juga pembelajaran kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ibu atas waktunya. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Bapak. Mohon izin Ibu, saya Nur Jaman, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 7 Jakarta ingin mendapatkan arahan dari Ibu selaku sekolah SD di sini mengenai kebijakan dan keputusan yang mungkin Ibu sudah pernah lakukan di sekolah ini Bu. Mudah-mudahan season kok. Oke, terima kasih Bu. Kebetulan
saya sekarang materinya sedang masuk di materi modul 3 mengenai dilema etika, di mana modul ini nanti akan saya akan mendapatkan materi mengenai kebijakan yang sudah menjalankan kepala sekolah. Nah, izin Bu, saya mau nanya, di sini di SD permasalahan yang pernah ada yang Ibu ambil kebijakannya itu, yang mungkin kebijakannya itu agak kontroversi, itu apa? Kondisi ini namanya sebuah institusi kan, pasti ada apa ya, permasalahan. Ada yang permasalahan besar, sedang, kecil. Kalau di saya ini yang kontroversi banget itu adalah seringnya anak-anak terlambat. Anak-anak terlambat. Iya. Siswa-siswa yang sering terlambat. Itu sudah berulang-ulang kali ya terjadi. Iya. Puncaknya waktu itu ini anak terlambat, akhirnya kan saya tanya kenapa terlambat gitu. Katanya nggak ada yang ngantar, ngantar bapaknya kan ada tengah jalan kempes. Akhirnya suatu waktu kebetulan anak itu 3 bersaudara sekolah di sini. Akhirnya saya panggil kakaknya, saya panggil adiknya yang nomor berapa, ternyata dia tuh 8 bersaudara Pak. Akhirnya saya panggil kakaknya di sini. Coba sini saya panggil kakaknya. Kalau punya, saya suruh sebutin dulu urutan dari kakaknya. Nah ternyata dia nomor 2, adiknya ada di kelas 3, kelas 4, satu lagi di kelas 1. Saya tanya, kamu kalau berangkat sendiri? Saya bilang, iya. Karena kamu kan punya adik, bawalah kamu bawa. Mau kata anaknya, adiknya, bangunnya kesiangan, susah suruh mandi. Harusnya kamu tuh bangga punya adik, orang aja pengen punya adik, ya Pak ya, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya suruh besok kamu berangkatnya baru sama adiknya, dipegang dua adiknya. Terus kemudian dia suruh bangunnya saya bersiram supaya dengan itu akhirnya dia selama ini udah gak terlambat lagi, karena kan adiknya sudah dibawa. Saya udah peringatin kalau misalnya kamu tetap terlambat udah sekalian aja nggak masuk gitu ya, karena untuk efek jerah kepada anaknya gitu Pak. Itu yang udah saya selesaikan sudah. Dari permasalahan anak terlambat tadi, mengetahuinya itu mengidentifikasinya itu seperti apa ya sebelumnya untuk mengetahui ada anak si A gitu terlambat gitu. Dapat informasinya dari mana itu? Saya dari sudut pandangnya kan dia kan datangnya di sana Pak, di ruang itu saya tanya kamu kelas berapa, kamu kelas berapa, kamu punya apa. Jadi saya identifikasinya yang pertama ya tanya kepada gurunya ya, mengetahui ini kelas berapa dan bagaimana gitu. Ditanya, ya Bu dia sering terlambat ini. Udah, karena dia sering terlambat, hari kemarin terlambat, terus saya tanya kenapa kamu terlambat? Nah, terus dia sebenarnya juga terlambat. Akhirnya dia punya kata Bu, saya panggil semua tiga-tiga di sini. Tadi seperti yang saya ceritakan tadi, saya tanya dulu. Nah, bagaimana Ibu mengambil keputusan dari anak yang terlambat tadi, apakah nanti keputusannya baik atau tidaknya itu ya, untuk menjalankan keputusan itu seperti apa Ibu? Saya kalau untuk mengambil keputusan langkah-langkahnya, yang pertama adalah bertanya dulu sama orang yang terdekat. Sama yang pertama gurunya, terus anaknya, terus saya tanya lagi orang tuanya supaya tidak terlambat lagi bagaimana caranya. Karena orang terdekat,
sama gurunya ya. Jadi langkah-langkahnya langsung Mm-mm. mengidentifikasinya, oh siapa yang terdekat itu, kemudian berurutan gitu ya Iya. Bu ya. Baik. Kemudian hal apa yang Ibu anggap paling efektif ya pada saat Ibu mengambil keputusan itu gitu. Ya, yang paling efektif pada saat mungkin nanti anak itu akan dikasih apa namanya surat atau gimana, karena dia sudah sering terlambat kan Bu gitu. Kalau yang paling efektif ya langsung saya tuh ke anak Oh saya langsung dulu. tegur ya, oke. Pertama dulu ya, Ah, terus saya panggil anaknya, terus saya beritahu kalau kamu terlambat ini. Oke. Tuh, nanti baru ada surat teguran. Gitu. Jadi yang pertama seperti itu. Saya bertanya kenapa dia terlambat, terus kenapa adiknya terlambat, ini terlambat. Terus nanti saya kasih teguran. Pertama teguran, pertama surat, terus nanti saya panggil ke dalam suratnya. Pada saat nanti mungkin ya Ibu sudah melakukan beberapa tahapan tadi, identifikasi dan lain-lain, kemudian nanti akan memberikan sebuah keputusan kepada anak yang sudah teridentifikasi terlambat. Itu kira-kira ada nggak tantangannya yang wah itu nggak boleh gitu, ada nggak yang menantang kayak gitu seperti itu? Kayaknya ada ya. Ada. Mungkin orang tuanya ada, mungkin ada marah ya. Oh gitu ya. Ada juga anaknya juga, ini dia bilang gini kali ya. Kenapa saya juga harus di apa ya? Di nggak usah masuk-masuk, padahal kan besok saya itu mau ujian gitu loh. Itu saya dulu nggak bagaimana mengambil keputusan. Akhirnya kita berdiskusi lah sama guru-guru, sama yang utama wakil kepala sekolah, saya obrolin dulu, saya diskusikan dulu bagaimana caranya hal ini, terus nanti baru kita diskusi sama guru untuk mengambil keputusan supaya tidak merugikan anak juga merugikan sekolah gitu. Pada saat Ibu membuat sebuah keputusan dengan permasalahan yang tadi Ibu sudah lakukan, kira-kira apakah Ibu punya jadwal tertentu atau waktu khusus nggak Bu? Kalau jadwal apa baik kasus gitu loh, kalau ada kasus iya, kita jadwalnya kalau gitu. kayaknya jadwal nggak ada ya Pak. Nggak ada ya. Tapi saya punya bukunya. Oh ada buku catatan ya. Catatan. Oke. Misalnya hari ini kita tadi ya mau ada kasus seperti itu, saya tulis tanggal berapa, bulan apa. Tapi kalau jadwal nggak ada ya. Nggak ada. Kan nggak semua Oke. setiap hari itu Ada permasalahan gitu ya. kasus Baik. gitu. Jadi saya hanya punya buku, terus nanti saya cari solusinya. Terus nanti kalau misalnya ada kasus seperti ini lagi, kita tinggal lihat. Baik. Gitu. Nah, pada saat Ibu mau mengambil sebuah keputusan ini kan terkadang menjadi sebuah dilema ya, ya. Kan nggak mungkin Ibu memutuskan sendiri. Iya. Kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu mengambil keputusan itu? Kira-kira siapa saja lah yang membantu Ibu memutuskan itu? Apa sendiri atau mungkin dengan wakil atau gimana? Kalau untuk mengambil sebuah keputusan seperti tadi saya informasi Bapak, Iya. diskusi dulu. Oh diskusi dulu ya. Tidak sama wakil, saya dulu berbicara dulu sama wakil, diskusi. Setelah itu baru sama guru yang lain atau sama gurunya anak itu. Karena kan dia yang terdekat, tahu ya Bu ya. yang tahu kenapa dia sering terlambat, kenapa dia hanya kurang disiplin dan segala macam. Nah, jadi yang pertama kita diskusi sama wakil, sama guru yang bersangkutan, baru kita memutuskan. Jadi memutuskannya buat saya ya, tidak merugikan anak dan tidak merugikan sekolah. Jadi intinya keputusan itu adalah untuk kebaikan semuanya ya, betul, ya. Betul Pak. Tidak hanya sepihak, tapi semuanya tahu bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik dan keputusan itu diambil karena kesepakatan bersama-sama. Walaupun memang yang nanti akan memutuskan adalah kepala sekolah sendiri. Terima kasih Ibu atas arahan dan bimbingannya, sehingga
kami ini calon guru penggerak dari angkatan 7 ini mendapatkan banyak sekali informasi dan masukan sebagai bekal kami untuk ke depan. Terima kasih, mohon maaf Ibu telah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit Pak informasinya. Mudah-mudahan perjalanan Bapak juga berguna besar.